Satu malam, saya ingat banget di tengah malam itu tiba-tiba saya pendarahan. Saya langsung bangunin suami saya dan kayak saya bilang, "Pak, ini gimana nih, aku pendarahan," gitu. Khawatir, perasaan sendiri juga dan menduga-duga apa yang sedang terjadi gitu. Dan tidak ditemani oleh suami gitu. Itu saat yang berat, si malam yang panjang banget buat saya saat itu. Ketika saya tidak bisa ngapa-ngapain, yang tadinya udah agenda dari A to Z ya. Sekarang kamu evaluasi diri kamu dan hidup kamu saat ini gitu. Kamu benar sudah menganggap aku tuh Tuhan gitu. Agak terbengkalai gitu, agak sulit untuk jalani usaha gitu. Sampai akhirnya ya usaha kita juga bangkrut lah, boleh dibilang gitu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Halo sahabat terkasih, kita ketemu lagi bersama dengan Asmarani di sini di dalam Bika Bicara Kasih. Nah, ini merupakan sesi yang luar biasa. Baik yang berkata bahwa 7 adalah angka yang sempurna, so ini adalah sesi Bika yang ke-7. Kembali lagi tidak akan sendiri, nanti bersama dengan rekan lama adik kelas dulu di kampus. Beliau orang yang luar biasa, orang yang sangat stable dan tenang, selalu senyum di mana saja. Dan saya nggak pernah lupa bagaimana imannya itu bergelora sampai hari ini. Dia adalah seorang wanita dengan keluarga dan juga 1 anak, dan juga seorang mompreneur. Terlebih lagi mungkin kalau kita para model tahu banget brandnya, yaitu eyelashes yang sering kita pakai, yaitu Artisan Pro. Sudah hadir bersama dengan kita Sandra Rani Juwita. Halo. Hai, boleh saya halo kepada seluruh rekan sahabat terkasih di dalam Bika. Senang bisa ada di sini. Wow, kita juga senang banget. Banyak mendengar dari Sandra juga. Mungkin saya boleh panggil Sandra aja kali ya, biar gampang ya. Sandra mungkin boleh jelaskan nggak your background and kenapa Sandra mau ada di tempat ini dan mau bersharing apa nih kepada seluruh rekan-rekan dari sahabat terkasih. Oke, seperti tadi sudah diperkenalkan, saya ibu dari seorang anak dan pengusaha juga, dan dalam mengiring Tuhan. Kenapa saya pengen kesini? Karena dalam mengiring Tuhan, saya mengalami bahwa jalan itu tidak selalu mulus, tapi bagaimana Tuhan tuh tetap ada, dan pertolongan Tuhan dan keberadaan Tuhan yang tetap ada gitu bareng-bareng kita bahkan di masa-masa tersulit, masa-masa terendah dalam hidup saya pun kayak Tuhan tuh benar-benar nyata. Jadi saya mau cerita waktu itu di tahun 2014. Saya mengandung dan umur kandungan itu kurang lebih 3 bulan. Saya tinggal waktu itu di satu apartemen di Jakarta. Satu malam, saya ingat banget di tengah malam itu tiba-tiba saya pendarahan. Sebelumnya nggak ada keluhan apapun saat itu. Saat pendarahan saya kaget, saya langsung bangunin suami saya dan kayak saya bilang, "Pak, ini gimana nih, aku pendarahan," gitu. Nggak pernah kayak gini, nggak pernah tahu apa yang terjadi, kenapa banyak sekali gitu. Dan saat itu perasaan pasti takut ya, takut untuk kehilangan kan, takut ada yang terjadi apa gitu. Sampai akhirnya kita ke rumah sakit, dan rumah sakit itu pun saat itu ya karena malam sekali ya, jadi kita cari yang terdekat. Dan saat itu ketika tiba di rumah sakit pun saya harus sendiri karena di ruangan yang memang suami saya tidak bisa ada di situ. Jadi benar-benar dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan sendiri juga dan menduga-duga apa yang sedang terjadi gitu. Dan tidak ditemani oleh suami gitu. Itu saat yang berat, si malam yang panjang banget buat saya saat itu. Saat itu saya cuma berdoa sama Tuhan, tolong ada buat saya saat ini gitu. Karena ini saya nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Saya juga nggak bisa kontak dokter karena dokternya baru akan datang pagi hari gitu. Dan tapi di malam yang panjang itu saya benar-benar ngerasain Tuhan tuh seperti nemenin saya gitu saat itu. Dan itu yang maksudnya momen-momen yang sampai sekarang pun ketika saya mungkin menghadapi masalah, saya ingat bahwa bahkan di saat malam itu pun Tuhan tuh
terasa banget hadir gitu Yes. saat itu. Dan sampai akhirnya pagi-pagi semua dicek dan katanya bayinya baik-baik saja. Gitu. Puji Tuhannya bayinya baik-baik saja. Tapi saya tetap harus jaga kata dokter, karena saya nggak boleh kayak ketawa sedikit aja itu bisa pendarahan lagi. Saya naik turun tangga atau pokoknya ketawa gitu ya, ekstrim. Jadi nggak nggak bisa jadi begitu. Karena nggak boleh ada ini sama sekali tekanan gitu. Nah, saya dirawat beberapa lama. Nah, setelah itu saya pulang dan saya pikir ya sudah lah ya, yang penting kita bed rest. Ternyata pendarahan lagi. Jadi saya masuk lagi ke rumah sakit. Kurang lebih bedanya cuma 1 minggu. Jadi saya masuk lagi ke rumah sakit dan kembali lagi harus ada di rumah sakit sampai suster saya waktu itu ingat banget, suster sampai bilang, "Bu, ibu tuh ibu RT di sini." Kenapa tuh? Kenapa? Karena ibu yang paling lama. Penjaga ini ya rumah sakit. Gitu. Tapi saya pikir wah udah sampai di situ saja dan maksudnya setelah saya dirawat pasti semua baik-baik saja. Ternyata saya harus bed rest total. I see. Ya, bed rest total karena ternyata mulut rahim saya itu pendek sehingga bayi itu akan gampang untuk keluar. Ya, betul. Akhirnya dokter memutuskan untuk serokat namanya. Jadi itu dioperasi kecil, diikat supaya dia nggak turun. Ya, tidak turun gitu. Jadi pada saat kehamilan dioperasi? Yes, dioperasi. Oh, itu kehamilan keberapa tuh? Maksudnya keberapa bulan, Sandra? 3-4 bulan. Waduh, masih lagi firm juga tuh si baby ya, lagi lagi mulai perkembangan ya, di masa trimester kedua. Dan kita kan masih takut ya, masih apa yang terjadi kayak gini kan. Terus akhirnya diikat dan saya pulang dan harus bed rest total. Nah, disitulah perjalanan dimulai. Perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya. Gimana tuh? Gimana ya Kak? Maksudnya saya mau entrepreneur yang kemana-mana, maksudnya kayak apa yang kita mau kita harus dapat. Apa yang kita mau lakuin, tujuan kita harus usaha, kita bisa dapat gitu. Iya, betul. Dan sekarang harus bed rest total sampai saya mandi pun dimandiin suami. Saya buang air kecil pun kadang mohon maaf ya harus dibantu gitu. Jadi semua benar-benar tidur, benar-benar tidur di kamar. Ini belum zaman corona ya, di mana kita sudah PSBB sendiri. Ya, PSBB sendiri dan itu kejadiannya sangat cepat gitu. Maksudnya kayak seperti yang tadinya aktif biasa urusin usaha dan lain sebagainya, ini harus benar-benar ya udah stay di kamar gitu tanpa bisa melakukan apapun ya, paling nonton atau baca ya gitu. Dan itu berbulan-bulan. Jadi bisa biasanya kita bisa datang, bisa keluar, bisa jalan gitu. Sampai akhirnya umur kandungan ke-5 atau ke-6, puji Tuhannya itu Tuhan mulai mungkin udah firm juga kali ya. Jadi saya udah nggak pendarahan lagi dan bisa keluar. Tapi keluarnya itu pun saya harus pakai kursi roda. Oh, kenapa nggak boleh berdiri? Ya, jadi harus benar-benar diangkat terus ya seperti ya kalau kita sudah lansia mungkin ya gitu. Jadi saya mengalami itu ke mall naik kursi roda, ke gereja naik kursi roda dengan semua orang tanya, "Are you okay?" Iya gitu, dengan pandangan-pandangan orang gitu. Tapi ya itu ya, memang kalau Tuhan izinkan sesuatu, saya percaya bahwa memang ada pelajaran-pelajaran, ada rencana-rencana Tuhan yang jauh lebih indah daripada apa yang kita lihat saat itu gitu. Saat itu mungkin saya ngerasanya kenapa kayak gini ya Tuhan, kenapa saya gitu. Saya Kristen, saya pelayanan, saya percaya sama Tuhan. Tapi kenapa kejadiannya seperti ini gitu? Kenapa mungkin ibu-ibu lain biasa-biasa aja hamilnya, fine-fine aja, mereka tidak sedrama ini yang saya harus operasi. Saya nggak pernah operasi seumur hidup, jadi itu adalah operasi pertama saya. Saya nggak pernah masuk rumah sakit, saya sebut itu. Jadi itu juga perjalanan rumah sakit pertama saya gitu. Tapi benar-benar ketika saya berada di kamar itu gitu, ketika saya tidak bisa ngapa-ngapain yang tadinya udah agenda dari A to Z ya untuk mau ngapain gitu. Tapi Tuhan benar-benar bawa lagi ke diri kita yang sebenarnya. Coba sekarang kamu evaluasi diri kamu dan hidup kamu saat ini gitu.
kamu benar sudah menganggap aku tuh Tuhan gitu. Oh, Benar kamu selama ini Iya. mungkin kamu secara nggak sadar ya kamu hidup untuk diri kamu sendiri gitu. Kamu cuma bilang misalnya kalau kita berdoa, Tuhan tolong berkati aku, Tuhan tolong aku usaha ini, Tuhan tolong gitu. Tapi itu semua adalah aku, agendanya kita sendiri gitu. Tapi di saat itu, saat dimana saya nggak bisa nentuin bahkan untuk hal-hal yang sesederhana sekalipun seperti ke kamar mandi itu nggak bisa gitu. yeah. Dan itu sangat memukul ya Ada masa keegoan itu ya. saya saat itu. Dan gitu. suami jadi mau tidak mau juga banyak di rumah. Betul. Dan itu juga ya apa ya memperkuat bonding juga sih. Karena saya mau nggak mau jadi tergantung gitu. Tadinya tuh saya tipe wanita yang Mandiri. yes, independen. Oh. Benar. Tapi sejak kejadian itu ya saya bisa apa ya melihat bahwa wow, suami saya ini memang orang-orang yang saya mesti respect gitu karena kasihnya, karena pengorbanannya dia gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan bisa mau saya pertemukan saya dengan dia. Amin. Gitu. Iya, jadi benar-benar di saat itu adalah saat kalau saya boleh cerita gitu ya, kalau ditanya apa saat-saat yang paling berkesan dalam hidup kamu, saat-saat itu gitu. Saat-saat yang ketika ngejalaninnya nggak enak Kak, nggak enak, sangat nggak enak, maksudnya secara mental, secara fisik semua nggak enak. Makan juga saya waktu itu nggak bisa karena kayak makan dikit aja langsung mau muntah gitu, dan akhirnya cuma makan buah, telur gitu. Jadi benar-benar susah, nggak bisa masuk gitu. Bahkan pola makan pun juga mau tidak mau itu juga ya terpola Betul, juga ya. betul. Karena memang mungkin nggak boleh macam-macam juga tuh, bagaimana Sandra? Enggak, sebenarnya sih dokter nggak apa-apa, cuma sayanya menolak gitu. Jadi dulunya saya tuh suka kayak makanan Manado atau apa yang Dodo ekong kita Ya. kok, Pelina juga sama tuh. yang apa ya spicy. Iya. Itu sekarang saya cium bau, waktu itu saya cium bau ini aja bawang itu udah mual setengah mati gitu. Jadi cuma bisa makan itu spaghetti yang nggak banyak Masih enak sih. ya. Atau nasi telur kecap. Iya kayak Makanan gitu. semua umat. Gitu. Jadi ya maksudnya tapi di saat itu saya mulai ngerenungin lagi sih hidup saya, dan kayak ya ternyata Tuhan tuh Tuhan yang berkuasa gitu. Tuhan tuh Tuhan yang sovereign God. yang ada sama-sama kita gitu. Iya. Yang apa ya, dia tuh pemilik hidup kita, dan seharusnya Amin. kita itu yang kasih semua agenda hidup kita itu sama Tuhan, bukan Amin. kita yang mau-maunya sendiri Iya. gitu loh. Dan saya juga belajar untuk apa yang menyembuhkan luka-luka gitu, karena kan lebih banyak merenung ya, lebih banyak merenung, lebih banyak jadinya baca firman, Iya. lebih banyak dengar khotbah Betul. gitu. Jadi di saat-saat itu adalah saat-saat yang ya luar biasa sih gitu. Wow. Lalu mungkin adakah apa ya, ayat-ayat yang menjadi penguatan in those season dan sampai sekarang juga bergema, pasti kan Mazmur berkata seperti ini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku mengenal ketetapan-ketetapanmu. Jadi ada yang namanya pain with purpose. Yes. Aku tuh baru menyadari Yes. bahwa sometimes ada hal-hal yang painful buat kita, ternyata purpose for bigger Yes. destiny gitu. Ya, gimana Sandra? Kalau ayat yang mengena buat aku sih saat itu tuh Mazmur 16 ayat 2. Oke. Jadi segala jalan orang itu lurus menurut Pandangannya masing-masing. tapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi benar-benar saat itu kayak ya udah sekarang saat hati kamu tuh diuji gitu, supaya ngadepin ke depannya itu hati kamu masih lurus nggak? Apalagi kalau kita setelahnya diberikan berkat-berkat secara jasmani ya, atau kepercayaan yang Tuhan kasih baru. Kalau saat itu kita nggak lulus, wah udah susah nantinya gitu. Jadi dari apa yang aku alamin, aku belajar pertama bahwa apa ya, kadang Tuhan tuh memang meluaskan itu terjadi untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri. Sometimes ada keadaan-keadaan yang kalau kita nggak melaluinya, kita tuh nggak kenal. Kita taunya oh saya udah Kristen kok, saya udah berdoa kok setiap hari. Saya sudah melayani. Saya sudah melayani, tapi kenapa dibilang di Alkitab aku tidak mengenal engkau? Iya, Matius Itu kan lebih 7:3. serem lagi kan. Menyeramkan. Iya, makanya jangan sampai kayak gitu. Jadi memang lewat pergumulan kadang kita jadi dibawa Tuhan untuk mengenal diri kita Betul. yang sebenarnya. Terus Oke. juga yang aku belajar adalah kadang lewat hal-hal itu justru Tuhan bisa memberikan pelajaran yang aku bilang mutiara-mutiara kehidupan yang Agree. kita nggak bisa dapat ketika kita lagi keadaan fine-fine aja gitu.
mungkin sebenarnya bisa, tapi hati kita terlalu keras. Betul. Jadi harus ada Caranya seperti itu. Kalau Ulangan 2 ayat 8 tuh dengan maksud merendahkan hati kita padang gurun itu terjadi. Ya, Wow, nice. betul. Saya jadi ingat ada satu orang penulis buku menulis seperti ini. Tuhan seperti berbisik di saat sukacita, tapi dia seperti berteriak di saat duka cita. Iya, betul. Kadang justru di saat duka cita itu pun kita baru bisa ngedengar, Oh, that's what you meant. ini kodenya Tuhan. Oh, ini yang aku harus perbaiki. Oh, Exactly. ini yang selama ini tuh jadi hambatan buat hidup kamu gitu. Jadi gitu sih. Makanya tadi kenapa aku bilang mutiara, karena kita tahu kan kalau misalnya mutiara itu ada pasir sebenarnya saat-saat yang nggak enak yang buat dia, tapi dia bisa menjadikan itu sebagai sesuatu yang berharga gitu. Betul. Makanya Roma 8 juga ayat 28 bilang kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah iya, kebaikan di sini orang sering kira oh nanti bakal happy ending Ya. tapi sebenarnya enggak juga sih, karena kalau kita lihat maksudnya happy endingnya ini jangan dipikir standar manusia ya, bahwa oh nantinya aku akan diberkati, nantinya anak aku akan pintar. Banyak juga kok maksudnya teman-teman di sini yang mungkin apa ya tidak se-happy ending itu gitu. Tapi kebaikan di sini kalau teman-teman nanti lihat di passage-nya itu Sahabat terkasih. berbicara mengenai bagaimana kita bisa serupa sama Tuhan gitu. Amin. Karakter kita cantik di hadapan Tuhan, Amin. bukan cuma kayak oh sesuatu yang enak, sesuatu yang indah di bumi ini gitu. Enggak. Dan Wow, agree. ya itu sebenarnya ini juga bisa jadi alarm buat kita ketika kita ngadepin hal-hal yang gak enak di dunia ini. Ya dunia ini juga udah rusak gitu, banyak polusi, banyak kejahatan. Kadang kita juga mau nggak mau jadi kena gitu loh akibatnya. Tapi itu sebenarnya alarm bahwa ini tuh sebenarnya bukan rumah kita. Ingetin bahwa ya semua ini tuh sementara kok. Kalau kita ngalamin kebahagiaan itu sementara. Betul. Kalau kita ngalamin banyak tantangan, banyak persoalan hidup itu juga sementara gitu. Karena kan Tuhan juga bilang bahwa rumah aku menyediakan tempat bagimu ya, bagimu, Yohanes gitu. 14. Ya, Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Iya betul. Iya. Untuk menghafalin ada gunanya ya ternyata ya, nempel. Iya, karena itu bagus banget loh. Iya, Menurut aku itu ayat menyediakan yang rumah romantis bagiku. banget gitu. Aku agree, itu Iya kan? sangat romantis. Iya. For me itu surat cinta juga. Iya, kayak aku tuh nyediain tempat loh buat kamu. Jadi mungkin hidup kamu di dunia mungkin tidak seindah itu gitu. Tapi kalau kamu memang kita mengiring Tuhan, kita selalu pegang tangan Tuhan gitu. Satu kali kita ketemu sosok Tuhan itu dan rumah Tuhan itu jauh lebih indah daripada sekarang ini gitu. Jadi kita akan lupa semua kesulitan-kesulitan kita akan lupa semua air mata kita gitu. Mungkin ya itu tadi ada temen Bika yang ngalamin ya hal-hal yang mungkin apalagi corona seperti ini ya, banyak yang di PHK, banyak usaha-usaha yang mungkin jadi mandek, banyak jalan-jalan yang kok kayaknya buntu gitu. Tapi percaya ya udah, kita berusaha aja dengan apa yang Tuhan kasih di depan kita jalanin aja, sekalipun mungkin tidak happy ending gitu. Kita tahu kita punya rumah yang kekal kok di surga, kita punya harta yang berharga yang harus kita pegang gitu loh sampai akhir hidup kita. Itu sih Amin. yang aku mau So share deep hari ini. ya. Karena your integrity will gonna be ehos to eternity. Apa yang kita lakukan di bumi ini ehos untuk kekekalan. Kalau saya ingat itu, tiba-tiba saya ingat Sandra dulu, waktu Sandra ini adik kelas saya. Saya ingat dia disebut sebagai golden generation. Saya jadi ingat ada satu sejarah. Saya suka sejarah, jadi rajin membaca gitu ya. Ternyata zaman dulu itu orang kalau menggunakan cermin itu dari emas. Yes, jadi putri-putri Cungko gitu Cina, dan itu kebanyakan pakai emas. Dan emasnya cuma dikit tambahan kayak jadi hampir 24 karat, jadi hampir pure gitu. Kenapa sih pakai emas? Simple. Karena emas itu benar-benar mencerminkan wajah sesungguhnya dari orang yang melihatnya. Jadi dulu tidak semua orang punya cermin. Karena memang nggak bisa bikin juga. Karena dari emas siapa yang bisa ya. Dan itu juga dengan kita sering disebut sebagai kalaupun Tuhan menguji kita, kata Ayub 23 ayat 10 kalau nggak salah ya, aku akan keluar seperti emas. Karena sebenarnya Tuhan mau lihat gambaran Kristus dalam hidup kita melalui waktu, melalui banyak hal, dan mungkin melalui hal ini bed rest selama hampir 5 bulan 6 bulan ini Sandra ditemukan mungkin emas ya Tuhan, semakin lagi dilatih dan semakin lagi di mold dibentuk. Keren banget. Uang yang nggak perlu Betul, itu sakit ya. Nggak pernah nggak sakit. Tapi itu dia,
pain with purpose, we're gonna be in a greater destiny. Nah, dari Sandra sendiri melalui masa-masa dari bed rest itu dan ternyata lahir ya seorang anak yang cute, pinter banget, pinter nyanyi. Jonathan Abdiel ya kalau salah namanya ya. Apa tuh Abdiel, namanya bagus banget tuh. Jonathan kan gift from God kan, I see. gift of God. Terus Abdiel itu hamba Allah. Jadi kita memang apa ya doa kita lah bahwa dia tuh memang menjadi hambanya Tuhan gitu. Sesuatu yang Tuhan kasih tapi kita mau serahin lagi ke Tuhan. Wow. Itu sih sebenarnya. Jadi dari situlah keluar bahwa ini anak punyamu Tuhan. Kami serahkan lagi ke hadapan Engkau. Setelah sekian lama tidak bertemu, saya bertemu lagi di masa yang Tuhan bawa dalam satu kemuliaan ya Sandra ya. Tadinya usahanya sempat bankrupt ya, Sandra, dan malah sekarang kalau rekan-rekan Bika, rekan-rekan terkasih tahu ada satu-satunya brand lashes dari Indonesia yang bahkan dipakai oleh Miss Universe. Ya ini dia, Artisan Pro ya. Coba gimana mungkin bisa Sandra cerita dikit, tadi kan Sandra sempat cerita ya before di luar dari syuting, sempat Tuhan izinin habis semua malah Tuhan angkat di dalam kemuliaan. Mungkin Sandra boleh cerita? Ya, ketika ya yang perlu saya tambahin mungkin ceritanya ketika saya bed rest itu otomatis kita yang tadinya berdua ya menjalani usaha jadi sendiri, ditambah lagi kan suami juga harus fokus ya untuk ini, jadi kita juga agak terbengkalai gitu, agak sulit untuk jalani usaha gitu, sampai akhirnya ya usaha kita juga bangkrut lah boleh dibilang gitu. Tapi di saat-saat itu kita memang masih bisa kayak kerjain ya udah apa yang Tuhan sediakan saat itu ya kita kerjain aja dengan setia gitu. Kita saat itu tetap usaha gitu, sampai akhirnya Tuhan sendiri yang buka jalan gitu, kita bisa dipertemukan dengan orang-orang yang akhirnya kita bisa kerja sama dan sampailah ke usaha yang sekarang gitu sih. Jadi memang ya jalan Tuhan itu kita nggak tahu, nggak pernah kepikir gitu untuk usaha di bidang ini gitu. Sampai ada yang unik, rekan Bika ini off the record ya, lucunya kalau saya kan sebagai host itu kalau lagi di make upin dengan makeup artis ya lumayan lah ya in a good level nasional, sampai harus milih harus pakai brand ini, brand lashes ini, kalau nggak mau nah agak sama sampai sebegitunya gitu. Padahal saya nggak tahu tadinya ternyata tuh Reza suaminya Reza dan juga Sandra gitu, dan wow, dan apa ya, Tuhan bisa menggantikan segala sesuatu yang hilang in a zip way gitu loh, dan itulah Allah kita. Tapi kitanya harus jangan sampai itu berkat itu malah jadi bumerang buat malah kita lupa sama Tuhan gitu. Justru harus jadi malah penyemangat, bahkan sarana buat kita. Oke, gimana nih dengan apa yang Tuhan percayakan, kalau lebih besar lagi itu berarti tanggung jawab yang lebih besar gitu. Jangan sampai kita cuma kita dipercayakan lebih besar terus that's it. Terus ya udah senang-senang gitu. Enggak, justru kita harus tanya kenapa Tuhan. Tuhan Kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Iya, itu banget. Jadi kita juga harus aware di saat tidak cuma di saat sedih atau banyak pergumulan, tapi di saat senang pun kita harus terus memuji hati kita. Amen. Makanya dikatakan di dalam salah satu di Perjanjian Lama di Habakuk ditulis seperti ini. Setiap pagi engkau mengunjungi aku dan setiap saat engkau menguji batinku. Dan kadang-kadang kalau Tuhan izinin hal-hal yang mungkin ada why. When the why is clear, the how is easy ya. Jangan-jangan tujuannya cuma simple, supaya Tuhan siap untuk bawa kita lagi ke dalam satu pengenalan lebih di dalam Kristus. Dari sini sahabat terkasih, kita melihat bahwa seringkali Tuhan izinkan hal-hal masalah, Tuhan izinkan pencobaan-pencobaan atau ujian terjadi simple untuk menguji hati kita di hadapannya. Karena satu hal yang Tuhan inginkan, hati kita sama seperti hatinya, ditemukan setia. Nah, Sandra, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang mungkin mau dibagikan kepada seluruh rekan-rekan Bika atau sahabat terkasih. Mungkin pesannya adalah ketika memang dunia ini sudah jadi tempat yang tidak ideal lagi, banyak masalah, banyak pergumulan yang mungkin kita hadapin, percaya bahwa Tuhan tuh juga bisa bekerja lewat masalah-masalah itu. Tuhan bisa bekerja lewat jalan-jalan yang buntu gitu. Yes. Dan itu bisa jadi momen dimana kita bisa memeriksa hati kita, memeriksa agenda-agenda hidup kita, memeriksa percaya kita sama Tuhan selama ini tuh seperti apa. Apakah kita cuma percaya sama Tuhan atau cuma ingin berkat-berkatnya aja atau pertolongan-pertolongannya aja gitu.
Dan biar masalah-masalah itu justru walaupun kita sakit ngadepinnya, walaupun kita menjalaninya itu sulit gitu, tapi itu adalah momen dimana kita bisa dapat mutiara-mutiara kehidupan yang Tuhan ingin kita bawa gitu, sampai untuk jadi bekal kita melanjutkan hidup kita ke depan. Dan kalaupun tidak happy ending yang tadi saya bilang, mungkin teman-teman di sini ada yang ceritanya mungkin tidak happy ending, mungkin anaknya tidak seperti saya akhirnya bisa dilahirkan gitu, mungkin harus keguguran dan sampai nggak punya anak. Nggak apa-apa, nggak usah patah semangat gitu, bahwa memang dunia ini bukan dunia yang ideal, tapi kita punya rumah yang sejati gitu, rumah yang Tuhan udah siapin buat setiap dari kita gitu, dan itu jauh lebih indah, dan itu yang bisa kita pegang, janji itu yang bisa kita pegang. Jadi semangat menghadapi hidup, apapun yang sedang terjadi, asal kita punya Tuhan, itu cukup buat kita. Amin. Ya, itu aja sih. Wow. Kalau tadi Sandra berbicara tentang rumah yang ideal, aku ada satu lagu, aku tiba-tiba inget gitu, dan lagu ini diciptakan oleh ternyata liting kita juga ya, satu kampus juga ya. Dan lagu ini deep banget. Lagu ini udah gak lagi berbicara tentang dunia ini, judulnya udah cantik banget, Nanti Aku Pulang. Dan itu udah menyatakan, Tuhan, kalaupun hari ini waktuku mungkin sudah, aku harus balik lagi gitu ke hadapan Tuhan, aku mau siap. Dan lagu ini berbicara banyak sekali, kita menyanyi lagu ini kali ya. Sandra tahu lagu ini ya? Iya. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Sahabat terkasih, sama dengan lagu ini berkata, suatu saat nanti aku akan tinggalkan semua yang ada di bumi ini. Tapi satu hal yang pasti, seperti kata Yohanes, surat dari Allah sendiri sudah menyatakan Bapa kita, di tempatku banyak tempat tinggal, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal sudah disiapkan untuk setiap dari kita. So kalau mungkin setiap sahabat terkasih mengalami banyak hal, percayalah, latihan yang ada di bumi adalah untuk kekekalan. Setiap dari kita bisa siap hidup, bukan hanya di hari ini terbatas di badani saja, tapi sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Sandra untuk hari ini. Kami percaya, seluruh tim Bika juga percaya bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah ada yang sia-sia. Dan kita juga percaya bahwa platform ini bisa ada untuk bukan hanya untuk kita saja, tapi juga untuk banyak orang. Tuhan Yesus berkati. Kita ketemu dalam session Bika selanjutnya. See you soon and bye-bye.